Untuk melakukan registrasi online, buka aplikasi STAR. Pada tampilan halaman login, klik menu Register Online. Saat ini, registrasi online hanya untuk warga negara Indonesia yang sudah memiliki iktp. Untuk pembukaan rekening online tersebut, Anda dapat memilih menggunakan rekening RDN BCA atau BRI sesuai rekening yang sudah Anda miliki. Untuk memiliki rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening STAR melalui website atau offline. Selanjutnya, masukkan alamat email dan nomor handphone Anda, lalu Anda akan menerima kode OTP yang dikirim melalui email. Masukkan kode OTP tersebut, dilanjutkan dengan pengisian data pribadi Anda. Setelah melakukan pengisian data pribadi, lanjutkan dengan penguploadan dokumen dan verifikasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Anda telah melakukan registrasi online. Formulir pembukaan rekening dan perjanjian sudah dikirimkan ke email Anda. Jangan lupa, download aplikasi STAR di App Store untuk iPhone dan Google Play Store untuk Android. Halo Sobat-Sobat Samuel, kembali lagi kita bertemu kembali ya untuk acara seperti biasa, webinar kita akan mengupas tuntas satu emiten yang hari ini kita semua sudah kehadiran dari PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG. Dan di sini saya sebagai host, saya Yosua Zizoki, ditemani Pak William sebagai senior technical analyst akan mengupas tuntas tentang TAPG. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu-tamu yang super. Ya, ini ada Pak Chandra Karya Hermanto, Presiden Direktur dari PT Triputra Agro Persada. Selamat sore Pak Chandra. Sore Pak Joshua, sore Bapak Ibu semuanya. Oke, lalu juga ada Pak Sutejo Halim sebagai direktur juga dari TAPG. Selamat sore Pak Sutejo. Selamat sore Pak Joshua. Dan lalu teman-teman. Ya, selamat sore juga Pak. Lalu ada Pak Rudi dan juga Pak Joni dan juga Pak Saat yang akan memandu juga untuk melengkapi semuanya nanti. Dan sekarang mungkin kita mulai, dan sebelum mulai kami akan bacakan rundown-nya dulu. Yang pertama nanti ada presentasi dari perusahaan, setelah itu akan ada technical review dari Pak William. Selamat sore Pak William. Halo, sore. Sore, Will. Oke, thank you. Nah, ini adalah senior technical analyst kita di Samuel Sekuritas. Setelah itu kita akan masuk ke yang paling ditunggu-tunggu, yang biasanya agak-agak ramai juga Pak, biasanya Pak, ya itu adalah Q&A di sini. Oke, untuk memulai akan ada cuplikan dari perusahaan, kita mulai. Total temuan itu ada 114 temuan, yang sudah dan 98 temuan, yang pencapaian 86%. Untuk rekod safety email sendiri, sampai hari ini, Triputra Agro Persada merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, dan pengolahannya, dan memiliki lebih dari 16.000 karyawan, serta bermitra dengan lebih dari 10.000 petani kelapa sawit. Triputra Agro Persada didirikan oleh Bapak Teddy Permadi Rahmat bersama partner, almarhum Bapak Beni Subianto, dengan aspirasi untuk memberikan penghidupan dan kemakmuran bagi banyak orang melalui perkebunan kelapa sawit. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan memiliki misi Green Plantation for Better Quality of Life dan visi Excellent Plantation for the World. Saat ini perusahaan terdiri dari 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet, dan telah mengoperasikan 15 pabrik kelapa sawit dan 1 pabrik RSS atau Rib Smoke Seeds di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Best Agronomy Practices dan Efficient Mill merupakan landasan bagi perusahaan dalam menjalankan perkebunan. Dengan didukung penggunaan teknologi yang tepat dan terkini, termasuk penggunaan artificial intelligence,
diharapkan dapat membawa perusahaan menjadi perkebunan yang sustainable. Triputra Agro Persada berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui program sustainability yang mengedepankan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Triputra Agro Persada menerapkan continuous improvement sebagai bagian dari budaya perusahaan agar tetap gesit dan terus berkembang dalam segala situasi hingga menjadi excellent plantation for the world. Oke, sobat-sobat semua sudah lihat ya, ini adalah salah satu perusahaan sawit yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi kita juga agak merasa terhormat lah untuk dapat kesempatan untuk dapat melakukan webinar dengan Triputra Agro Persada ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu adalah presentasi dari perusahaan supaya teman-teman semua bisa mengenal lebih jauh untuk TAPG ya, dan bisa mengenal. Karena kita sudah mengenal, maka kita akan sangat yakin untuk membeli sahamnya juga. Oke, waktu dan tempat kita serahkan kepada perusahaan. Silakan, Pak. Thank you Pak Joshua ya atas waktu yang atas undangannya ke kami untuk hadir di acara Samuel, dan suatu kehormatan juga ya kami bisa hadir di sini. Mungkin untuk awal ya mungkin rasanya butuh juga ada salam pembuka ya dari Pak Chandra ya. Silakan Pak Chandra Pak untuk dikenalin dulu tim. Baik, Bapak Ibu. Perkenalkan dari tim dari TAPG ya. Di sini saya bersama dengan Pak Setejo Halim. Pak Setejo Halim ini Managing Director untuk di marketing, untuk downstream, dan juga untuk beliau di sustainability. Kemudian dibantu oleh Pak Rudi Prastyo ya. Beliau adalah Head Sustainability untuk di TAPG. Terus kemudian ada Pak Joni ya. Pak Joni udah banyak kenal harusnya. Beliau di Corporate Secretary dan dibantu dengan Pak Sahat untuk di analisnya ya. Dan saya sendiri Chandra Karya Hermanto, di CEO-nya untuk di TAPG ini. Mungkin itu sementara Pak Joni, nanti mungkin lanjut lagi. Thank you. Oke, thank you Pak Chandra. Mungkin kita supaya lebih mengenal TAP, walaupun tadi thank you juga dari Samuel udah menayangkan sekilas ya. Jadi semoga dengan video singkat bisa mengenal TAPG, dan mungkin kita minta waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 maksimal untuk kami presentasikan mengenai lebih detail mengenai apa itu TAPG, bisnis kita itu apa, bagaimana strategi kita. Ya, mungkin Sahat silakan ditampilin. Oke. Next. Oke. Jadi pertama kita ingin juga kenalin apa founding shareholder, walaupun tadi juga di dalam video profile disebutin ada dua founding shareholder kita, yaitu Pak Teddy dan juga almarhum Pak Beni ya. Jadi kedua founding shareholder juga ini menjadi perusahaan pengendali lah dari TAPG. Jadi juga visi misi juga udah disebutin. Nah, jadi kami di sini juga dalam day to day ya, setiap kita dalam activity itu punya value yang sudah pasti itu selalu ada, yaitu kita sebut yaitu Triputra DNA, yaitu integrity, ethics, excellence, compassion, dan humility. Memang terkesan bahwa antara integrity, excellence untuk dipadankan dengan compassion dan humility kan juga kadang-kadang sedikit bertentangan ya, tapi ya ini menjadi value dari shareholder kami yang tidak bisa kita tawar. Jadi ini menjadi harus jalan berbareng-bareng gitu loh. Oke, next. Nah, saat ini seperti yang tadi disebutin di dalam video profile juga, kami ini adalah pemain kebun kelapa sawit dan juga karet. Saat ini kan area tanam kami itu ada hampir 159.000 hektar untuk sawit, including plasma, dan juga ada 1.400 hektar itu untuk karet.
area operasi kami itu ada 3 location di Indonesia, yaitu di Jambi. Di Jambi itu kami ada sawit dan karet. Di Kalimantan Tengah, kalau dilihat adalah area kami yang paling besar, karena di situ juga ada anak perusahaan, juga kami ada joint venture, dan juga area di Kalimantan Timur. Mengapa kita memilihnya di Kalimantan? Karena memang kita termasuk ya agak late comer ya, mungkin kita baru mulai 2005, tapi walaupun kita is a late comer, tapi ya mungkin kita bisa show bahwa our performance is comparable to the pemain-pemain yang lainnya. Kalau tadi di video disebutnya ada 15 mil, di sini kami sebenarnya karena ini data per September kita udah ada 16, karena di Januari kemarin udah running 1. Kemudian juga sebenarnya sih di Desember kemarin juga kita ada running 1 lagi. Jadi sebenarnya as of Desember akhir sih kita ada 17 mil ya. Kalau di sini tulisan 16 dengan 905. Kalau kita 17 itu ada harusnya 945. Umur rata-rata kami itu ada di umur yang cukup prime, yaitu di 11,5 tahun, dan juga kita bisa lihat dari komposisi juga 80% itu ada di umur yang antara 7 sampai 20 itu yang kita sebut itu adalah prime age ya. Jadi kalau tanaman itu kan memiliki dari tanam itu butuh waktu 3 tahun untuk TBM, dan kemudian ada waktu TM 22 tahun atau 25. Jadi kita bisa dikatakan bahwa kita ada di sweet spot lah ya. Jadi ada di 11,5, dan jadi kita sebutnya itu kita dalam posisi di prime age ya. Kami juga di sini juga akan saya lanjuti juga nanti next saya cerita bahwa apa sih yang menjadi day to day kita punya strategi. Next. Nah, ini struktur pemegang saham, mungkin ini juga teman-teman udah pada tahu karena as a public kami juga open ya. Jadi pengendalinya ada grupnya Triputra dan grupnya Persada. Kami juga punya strategic investor yaitu GIC dan juga Northstar yang sudah ada sama kami semenjak 2012 sampai saat ini, dan juga ada public pemegang saham publik ya. Di dalamnya, di bawahnya TAPD kita punya 2 subholding, yaitu anak perusahaan yaitu Agroputih Persada, dan juga ada GV kita yaitu Union Sampurna Triputra Persada. Next. Sekilas kita ingin tunjukin juga apa sih yang produk yang kami hasilkan, karena kita di sini kebun sawit dan juga kategori kita adalah kita ini di upstream players. Makanya kalau kita lihat di sini tuh produk yang kami hasilkan itu adalah saat ini adalah crude palm oil dan juga palm kernel. Gitu loh. Jadi dari TBS diolah menjadi minyak sawit dan juga palm kernel. Untuk rubber sih produk kami 2 ya, yaitu slab dan juga RSS. Next. Oke, bagaimana sih bisnis strategi kami? Kita di sini itu kita punya, saya bisa paparkan bahwa ada 5 ya. 1, kami put number 1. Kalau orang lain itu kan mungkin operasional, kami di sini melihatnya adalah sustainability and community is the first. Mengapa first? Karena without sustainability dan community yang baik, kita punya operation itu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nomor 2 juga yang kita penting adalah karena kita kan adalah tanaman yang cukup panjang ya cycle, sehingga di sini memilih bibit yang di awal itu tepat dan juga bibit yang unggul itu sangat pasti mutlak gitu loh. Jadi kami cukup ketat ya. Jadi ketika kami ketika kalau memang kita memilih bibit itu pasti kita memilih bibit-bibit yang sudah teruji. Kedua juga proses, karena pembelian bibit ini kan rata-rata adanya di Sumatera. Jadi dari Sumatera untuk sampai ke kebun kita itu kita kawal. Itu ibarat kita kayak kawal itu adalah kita kita itu tidak memberikan, bahwa kan biasanya ada jasa yang untuk pengangkutan, kita enggak, karena kita yakin bahwa kita ingin make sure bahwa semua keluar dari pabrik atau dari production itu akan nyampe ke kebun kita. Kami juga di sini memakai agronomi praktis yang terbaru atau yang mumpuni, dan juga di sini ada teknologi. Jadi ada session khusus yang juga akan saya sampaikan mengenai teknologi gitu loh. Dan yang ketiga dan keempat ini sebenarnya kita gabungan ya. Jadi kami juga di sini mungkin nanti Pak Chandra juga bisa, Pak Chandra Patejo selain sebelum di TAP itu punya juga pengalaman di manufacturing atau dari grup Astra lah ya. Jadi di Astra itu kan yang sangat kental itu adalah masalah Toyota Production System atau TPS, dan yang lebih penting itu adalah kegiatan improvement. Jadi ini menjadi satu di dalam diri kita juga, bahwa kita sudah tanamkan ke improvement ini ke semua tim kita. Jadi
Kita di sini tuh sama seperti kayak di TAP, di Astra itu juga kita ada namanya improvement forum ya, baik itu di level TAP maupun di level grup. Tapi nggak sama itu, kami juga ikut ya di level nasional maupun internasional. Tujuan kita satu sih, ingin membuat bahwa teman-teman kita itu memiliki jiwa improvement. Jadi asalkan mereka memiliki mindset improvement, maka kita yakin bahwa kita akan selalu bisa maju terus. Dan yang terakhir juga human resource, kami di sini juga nggak tanggung-tanggung ya, setiap wilayah, kita sebutnya region ya, kami memiliki training center. Jadi kami mulai bina dari MT, karena kita yakin bahwa dari MT itu dia bisa naik menjadi asisten, menjadi estate manager, dan dia juga menjadi future leader. Karena kami yakin bahwa human resource itu adalah aset bagi perusahaan. Next. Nah, ini mungkin yang cukup menarik ya, kalau kita lihat bagaimana sih performance kita, inilah yang bisa melihat. Jadi 2018, 19, 20, kami itu rata-rata adalah di 21-20. Walaupun sebenarnya kami ini umurnya kan masih umur yang masih muda, tapi kalau kita bandingin sama orang dengan pemain-pemain lain, saya sih yakin bahwa kami ini sesuatu yang comparable lah. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2002, pasti kan pertanyaan teman-teman juga, bagaimana dengan angka 2021? Memang September itu kita cukup tinggi ya, naik 13, tapi di sini memang Q4 sedikit koreksi di produksi, karena kita bisa lihat data juga, Malaysia tahun lalu juga drop, memang dia lebih ke arah karena kekurangan kerja, tapi juga di sini juga efek dari ada water deficit ya. Kalau Indonesia juga efek water deficit, itu semua pemain juga rata-rata drop di Q4. Kami cukup beruntung karena walaupun kami drop, tapi at the end of the year kami tetap masih bisa stay ya. Jadi angka kami itu nggak turun banyak. Makanya di situ juga nanti bisa kita lihat bahwa di Q4 itu harga lagi cukup tinggi. Dan makanya itu yang jadi harga kita itu bisa offset terhadap kita punya produksi. Jadi kami tetap generate revenue yang naik kok dibanding periode sebelumnya. Jadi begitu juga dengan CPO, dengan PK, dan juga FFB proses. FFB proses kami sih kalau kita lihat di sini kan lebih tinggi, karena kami selain olah buah kami sendiri, juga kami ada beli juga TBS luar ya, kita sebutnya itu dari plasma dan juga dari third party atau petani mandiri. Next. Ini sebagai contoh bagaimana kita punya performance lah dibanding dengan yang peers ya. Jadi kita lihat juga mungkin NPAT lah ya, dari 2019 itu kan memang agak turun ya. Memang waktu itu karena memang tekanan harga lagi rendah-rendahnya, tapi kita lihat bahwa 2020 itu kita growth lebih tinggi sampai ke 911, dan tahun ini sih kita akan nge-beat angka itu dan juga akan tetap growth sih. Jadi sebagai contoh ya, kalau kita lihat harga ya, tahun lalu kan harga 8.000 rata-rata. Tahun ini harga kita itu rata-rata dari 9.300. Dan produksi kita tadi kan juga stable kan. Dan juga makanya di sini kita bisa bandingin dong bahwa NPAT kami itu di akhir tahun, saya mohon maaf belum bisa disclose karena memang lagi proses untuk di audit ya. Jadi kita juga berharap sih dalam mungkin di bulan Maret lah, kita harapin itu udah bisa kita rilis ya angka kita gitu. Next. Ya, ini sekilas saat ini apa sih yang kita fokus ya. Sustainability ini sudah no kompromi, pasti akan kita jalani, dan memang ini kita komitmen cukup tinggi lah ya. Makanya di sini juga saya nanti akan ditemani oleh Pak Tejo dan juga Pak Rudi yang akan banyak memaparkan juga mengenai praktek-praktek ESG ya. Karena memang perusahaan sawit itu kan identik juga kadang-kadang yang punya pandangan negatif ya. Padahal ini yang ingin kita ubah sih ya. Jadi kita di sini itu ingin ubah bahwa sawit itu bukan seperti yang dibayangin loh. Makanya di sini kami juga banyak mengedukasi ke para investor dan juga ke teman-teman analis. Jadi kami terima kasih juga ke Samuel ya. Kami diberikan kesempatan untuk bisa tampil di sini. Next saya juga akan cerita mengenai teknologi, apa aja yang kita pakai. Tadi kan di video udah kelihatan tuh kan, kita udah memakai AI, kita udah memakai remote sensing. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut, dan juga kita juga punya roadmap yang cukup jelas untuk growth ke depan. Oke, itu untuk slide yang mengenai sustainability, mungkin saya butuh Pak Tejo nih yang untuk mendeliver. Silakan Pak Tejo. Baik, selamat sore. Green Plantation for Better Quality of Life itu adalah mission kami.
Selamat sore teman-teman Samuel dan juga Pak Yosua, Pak William. Hari ini kembali lagi saya mesti menyampaikan terkait sustainability yang kita lakukan. Ya. Banyak hal di banyak perusahaan mengkaitkan kata green dan juga ESG di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Joni bahwa palm oil ini juga merupakan hot issue dengan istilah ada deforestasi dan berbagai hal lain, no pit dan sebagainya. Ini menyebabkan kami bangkit untuk mempopulasikan bahwa palm oil industry adalah industri yang sangat sustain dan juga mempunyai kaidah-kaidah baik itu terhadap environment, terhadap sosial maupun terhadap good governance-nya, itu semua dilakukan dengan baik dan tertib ya. Di sini kami sampaikan juga bagaimana kami mengangkat ini kepada level-level internasional, bukan saja nasional. Dan hal ini kami usahakan melalui by volunteer. Kami juga melakukan assessment dan juga mengajukan penilaian-penilaian secara internasional seperti SPOT. Kemudian kami juga sedang bekerja untuk mencapai yang yaitu Dow Jones Index dan CDP atau yang biasa disebut sebagai Carbon Disclosure Project, dan di nasional sendiri mungkin kita kenal adanya KHT ya. Ini yang betul-betul kami concern dan kami ingin mendapatkan nilai yang terbaik dan menyampaikan kepada dunia bahwa sawit bukan saja pohon dewa tapi juga merupakan minyak nabati yang terbaik juga dalam pengelolaannya. Nah, selain itu tentunya kita mesti merecognize melalui sertifikasi. Nasional sendiri kami sudah menyelesaikan, Pak Rudi di sini membantu saya untuk menyelesaikan banyak hal ya, khususnya terkait terhadap sertifikasi dan juga berbagai hal terhadap kebijakan-kebijakan yang saat sekarang ini ada di secara nasional maupun internasional. Nah, ISPO sendiri kami sudah melampaui mencapai 100%, RSPO dalam persiapannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah inisiatif. Kita tahu benar bahwa pemerintah saat ini sedang menggalang dan bahkan pada COP26 yang lalu di Glasgow, pemerintah dengan berani menyampaikan bagaimana kita akan mencapai zero carbon. Nah, untuk itu TAP sebagaimana juga misi kami yang sudah diterapkan oleh shareholder kami menjalankan dan mempersiapkan ini dengan baik ya, melalui persiapan pengukuran yang dilakukan oleh teman-teman Pak Rudi dan tim bersama dengan IBM, bersama dengan independent dan reputable konsultan untuk mengukur mengenai footprint kami yang juga kami lakukan mitigasinya setelah itu melalui penggunaan biomass di pabrik-pabrik PKS kami, kemudian juga biogas yang kami mulai bangun untuk penggunaan electricity, serta CNG yang nantinya dapat digunakan untuk pengganti solar berbahan dasar fosil yang tentunya tidak ramah lingkungan, namun dengan adanya penggunaan waste dan dari gas metan kami ini tentunya sangat membantu dalam kita memitigasi gas rumah kaca. Nah, next slide please. Kalau kita lihat di sini, seperti yang tadi saya sampaikan, ISPO sendiri kami sudah mencapai 100%, RSPO dalam 6 tahun ini on progress untuk kami selesaikan. Kami sudah menyelesaikan 2 dengan baik di Kalteng dan juga di Jambi. Kami sedang mempersiapkan 1 lagi yang tahun ini harusnya sudah bisa keluar di Kalteng dan juga mempersiapkan di Kaltim ya. Dan ini progres yang sedang kami jalankan saat ini. Berikutnya Pak. Kalau kita melihat gambar ini adalah framework kami, di mana
kami menggunakan pilar-pilar seperti yang tergambarkan di sini. Dan basis pekerjaan kami sendiri pun kami melakukan menggunakan sustainability policy yang sangat ketat sekali, yaitu no deforestasi, no pit, dan juga no explorations. Apa sih itu semua? Tentunya teman-teman semua sudah banyak yang tahu bahwa kami tidak melakukan penebangan seenaknya, dan juga kami sangat respect terhadap human rights maupun bahkan kami memprovide juga opportunity untuk komunitas, ya. Selain itu juga kebetulan kami tidak memiliki pit, gitu. Jadi ini memang tidak ada penanaman di area pit. Nah, hal yang kami bangun di sini, baik itu di people, di planet, dan di prosperity, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, khususnya di people. Di people itu seperti yang tadi disampaikan, kalau kita bicara mengenai employee kita saja, kami mendapatkan tahun 2020 penilaian dari global, yaitu yang diadakan di Singapura, sebagai juara pertama dan mendapatkan diamond untuk HR kita, gitu ya. Dan ini adalah salah satu penghargaan yang luar biasa, merecognize bahwa kami benar-benar merespek baik karyawan maupun community yang bekerja sama dengan kami, dan juga kami memberikan kesempatan mereka untuk berorganisasi. Demikian juga opportunity dari gender untuk mendapatkan equality dalam berkarir. Nah, di sisi environment atau planet, kami juga selain yang selalu kami sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, yaitu pembangunan konservasi di daerah Mayong di Kalimantan Timur, yaitu di Desa Merapun, kami sangat concern sekali pembangunan biodiversity dan forest, pencegahan terhadap penjarahan forest di berbagai daerah. Nah, yang utamanya adalah pada saat ini Pak Rudi juga sedang mempersiapkan di daerah Kalteng, setelah Kaltim kemarin sangat sukses sekali dan menjadi ikon di daerah Merapun Village sana, ya. Dan juga mitigasi terhadap kebakaran, ini juga seperti diketahui bahwa TAP adalah pionir untuk Desa Makmur Peduli Api yang saat sekarang sudah diambil oleh pemerintah juga dan disosialisasikan ke berbagai masyarakat, dan bahkan ini sempat dibahas dalam pembahasan COP26 kemarin, di mana Indonesia bisa menurunkan kebakaran sampai dengan 100 kali dibandingkan tahun 2015, dan sementara di berbagai belahan dunia, Australia, Amerika, Eropa, bahkan di Kanada, ini masih kesulitan, gitu ya. Dan dari prosperity, ini adalah economic empowering. Bahkan kalau teman-teman muda yang sekarang tahu mengenai startup, kami juga mulai mendorong bagaimana petani bisa menjual langsung apakah itu ke kedai sayur, apakah ke sayur box dan sebagainya, untuk bisa masuk ke market ataupun ke global market, ya. Dan juga berbagai hal yang kami lihat di sini adalah bagaimana kerjasama kami bersama dengan organisasi, bersama dengan NGO, bersama dengan berbagai komunitas, ya, menghasilkan berbagai hal. Salah satu contoh yang kami hasilkan adalah kerjasama kami dengan Pisagro. Ini sudah tahun ketiga kami mendorong, sudah menghasilkan 1,6 juta petani yang kami bina bersama-sama dengan pemain-pemain yang lain dalam berbagai komoditas, ya. Dan ini untuk meningkatkan 20% income mereka, dan juga membuat mereka meningkatkan kinerja, yield, serta juga bagaimana menjalankan sustainability di area-area mereka pada umumnya. Kami juga menggandeng konsumer seperti Nestle, Unilever, dan berbagai perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia pada saat sekarang. Jadi ini multi stakeholder dan bagus sekali, dan hasilnya sudah dirasakan oleh banyak pihak, ya. Itu yang kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga bagaimana kalau kita berbicara mengenai carbon
stok gitu ya, atau carbon credit karbon. Saat ini kami juga seperti yang tadi saya sampaikan, mitigasi yang kami lakukan selain pengukuran, kami melakukan mulai adanya persiapan-persiapan terhadap carbon neutrality lebih daripada yang sudah dilakukan. Jadi kalau tahap awal itu kami hanya melakukan terkait terhadap pencegahan penggunaan, ya, baik itu pupuk dan sebagainya, kami ubah menjadi bio fertilizer dan juga pencegahan terhadap insek menggunakan bioinsektor gitu ya. Dan sekarang kami sudah masuk kepada penggunaan seperti biomass, biogas dan yang lain tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian tahapan berikutnya adalah bagaimana kami bisa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengembangkan karbon area-area untuk menangkap karbon ini. Ya, itu kira-kira Pak Joni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you Pak Tejo. Kita next slide kita supaya tidak. Nah, ini yang tadi ditunggukan masalah teknologi. Jadi kami juga di sini termasuk cukup pionir ya. Jadi kami kembangin teknologi itu mulai tahun 2012. Kita udah sebut juga sekarang kita udah masuk dalam teknologi industry revolution yang 4.0 ya. Jadi mengapa kami penting untuk teknologi ya? Karena kami melihat bahwa area kami kan juga cukup besar. Dan juga di sini untuk memudahkan kami bahwa yang kita ingin capai itu adalah bahwa bagaimana cara kita itu bisa kontrol tanaman kita itu untuk tumbuhnya kita bisa tahu, produksinya kita bisa tahu, hasilnya kita bisa tahu. Jadi ini juga sejalan dengan yang tadi yang improvement juga yang di Toyota Production System juga sama. Jadi ini konsepnya sama. Jadi kami mulai berpikir bahwa kami perlu menggunakan teknologi ini sebagai alat bantu gitu loh. Nah, jadi beberapa contoh di sini khususnya ada di kebun ya. Jadi untuk yang mencatat hasil produksi kami sudah memakai alat. Kita udah nggak pakai lagi catat di kertas, tapi kita udah memakai gadget. Tapi gadget juga bukan gadget yang notabene yang harus dedicated, enggak. Ini gadget apapun juga bisa. Yang penting itu ditanamkan kita punya aplikasi. Jadi kita ada namanya mobile harvesting, kita juga ada automatic bunch count (ABCC). Jadi ini dua yang sangat powerful untuk produksi. Tapi untuk tim yang melakukan supervisor yang mengecek, kami juga lengkapi dengan mobile inspection. Jadi setiap kali mereka lewat itu mereka mencatat, take the foto, merecord, jadi kayak kartu. Dan kedepannya itu kalau kita ketika balik lagi ngeliat atau kita review, itu kita bisa flashback. Sehingga ini yang membuat kami bisa mengidentifikasi menjadi lebih cepat, dan juga kami bisa mengambil corrective action. Jadi kayak contoh yang harvesting ini. Jadi area mana yang udah dipanen tapi belum diangkut, itu juga bisa kita tahu. Dan kami juga mulai nge-link dengan yang kayak activity trackers, vehicle trackers. Jadi activity itu lebih ke arah include productivity. Vehicle itu untuk supaya dihubungkan dengan supaya kita truk-truk itu tahu mau ngambil untuk mengkolek daripada hasil produksi. Kami juga di sini juga punya menggunakan drone juga. Even sekarang juga kami menggunakan satellite untuk pest and disease control, water deficient analysis, dan juga weather forecast. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi mungkin kami juga penting juga untuk mempredik karena itu disesuaikan juga dengan volume kerjaan kita ke depannya. Nah, jadi di sini juga sustainability kami juga ada hotspot detection, fire patrol, ini yang kami kembangin sendiri. Jadi kita juga ingin memitigasi mengenai bahaya kebakaran itu dengan kita ada patrol dan juga mencatat di dalam aplikasi gitu loh. Nah, begitu juga dengan mill, kami juga mill ini lebih ke arah pinginnya ke automation dan juga ibaratnya itu maintenance-nya berbasis, kita juga ada berbasis SAP. Kalau untuk back office kita ingin lean, di mana di sini juga ya mungkin attendance menggunakan face recognition, mobile approval sudah kita ada, warehouse with QR code, document automation, dan juga ada dua baru itu adalah virtual gate-based system dan online itu yang kita juga memakai, ada Zoom di situ ya. Semua itu kita juga bisa ada summary-nya itu disebutnya itu yang baru di launching tahun lalu itu namanya one click atau kita sebutnya itu executive information system. Jadi
semua informasi yang kita dapat di depan tuh ada satu dashboard-nya gitu loh. Jadi sehingga kita bisa tracking. Tujuan kita nih untuk teknologi ini adalah kita ingin meminimai losses dan juga ingin supaya kita bisa mencapai hasil yang seharusnya gitu. Karena kan area kita yang cukup besar. Next. Nah, ini juga kami juga di sini rasanya punya clear roadmap ya, karena tanaman kita kan tanaman muda. Kami di sini juga growth ke depan itu juga masih punya potensi yang cukup besar. Jadi selain daripada kami juga teknologi mindset, kami juga di sini juga menggunakan juga mekanisasi ya, seperti untuk pupuk memakai fertilizer spreader, untuk koleksi juga kita ada mini truck with grabber. Jadi tujuannya itu adalah pingin efisiensi itu jadi naik gitu loh ya. Next. Ini mungkin slide terakhir. Jadi apa sih yang mau kita kerja di tahun 2022? Nah, satu, kita rencana akan ada mill satu yang kita mau operate lagi di Kaltim. Itu 30 ton karena kebunnya juga nggak gede. Itu mungkin di either Q1 akhir atau Q2 awal. Kami juga sekarang lagi bangun juga yang di Kalimantan Tengah. Jadi tadi kan produk kami kan CPO dan palm kernel. Kita juga di sini akan yang khusus di Kalteng ini kita akan olah yang palm kernel itu menjadi palm kernel oil. Dan juga yang bagusnya juga kita juga di situ udah power generation-nya itu menggunakan biogas yang hasil dari methane capture. Jadi kami juga di sini menurunkan emisi juga ya. Jadi ini kita punya green initiative lah. Replanting juga kita lakukan, itu khususnya yang di area Jambi ya, tapi mungkin areanya nggak gede, mungkin antara 1.000 lah ya, karena kita lihat di sini tanaman kita di sana sudah lumayan tua, jadi yang tanaman tua itu kita akan ganti dengan klon yang lebih baru, dan bagus ya klon yang baru ini, ya tadinya kan butuh waktu 36 bulan untuk panen, sekarang mungkin di umur 22 bulan juga udah bisa panen, sehingga ketika panen yang 36 itu, produksinya tuh gede sekali gitu productivity. Certification is a never ending, jadi di sini juga Pak Rudi punya tugas untuk lanjutin, dan yang nggak kalah penting adalah kami juga berpikir bahwa nggak mungkin kita kan hanya ada di upstream, kami juga berpikir untuk going to downstream. Jadi studi lagi kita bikin, either kita menggandeng yang udah ada atau kita bikin yang baru, dan kita lagi masih in studi karena kita pikir bahwa harusnya kita bisa memberikan value added ya buat perseroan ke depan. Demikian Pak Yosua dan Pak William, saya balikin. Oke, terima kasih banyak. Wah, insight-nya sangat banyak ya yang kita dapetin ya hari ini di sore hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu adalah ulasan dari Pak William Mamudi selaku senior technical analyst di Sama Sekuritas Indonesia, melihatnya secara teknikal. Dan sebelum Pak William mulai, saya mungkin akan ingatkan juga ke sobat-sobat Samuel semua yang mau bertanya, silahkan untuk mengisi ataupun mengetikkan pertanyaannya di Q&A box ya. Kalau bisa jangan di chat gitu, karena kita biar fokus. Oke, silakan Pak William. Oke, terima kasih Pak Yosua. Saya buka sini secara teknikal untuk TAPG. Ya, dari segi teknikal kita lihat pertama ya SG-nya dulu ya. Semuanya di sini kita melihat untuk TAPG dari komposit IHSG-nya dulu. Saya mau memantau untuk IHSG di atas 6730 itu adalah rally yang kebentuk. Jadi kita lihat untuk market sebenarnya cukup bagus situasi untuk beberapa 1-2 minggu terakhir, di mana kita udah mencapai situasi all time high. Sekarang hari ini memang ada koreksi, kira-kira di angka 6.800. Untuk IHSG menurut saya peluang untuk rebound itu ada. Jadi sekarang ini ada pola triangle, antisipasi rebound dan bisa lanjut rally all time high. Target saya taruh kira-kira pertama 7.000. Ini adalah angka bulat kepala 7 ya. Jadi secara psikologis IHSG itu udah dekat dengan kepala 7 dan menurut saya setelah itu
ada peluang kita ke arah 7.300 untuk target IHSG-nya pas rally all time high. Lalu untuk TPG sendiri gimana? Secara sektoral kita harus ngelihat kondisi non-cyclical ya, sektor non-cyclical. Gimana kalau IHSG itu dari sektornya ini udah rounding bottom, kira-kira di level 650. Saya ngelihat non-cyclical sektor itu sudah pas banget ngerounding pas di level support yang bentuk selama 6 bulan terakhir. Antisipasi rebound itu ada. Saya mau lihat untuk IDX non-cyclical di sini dalam bottom fishing. Target saya melihat pertama resisten 665 di sini. 665, lalu kita ke arah 675 sampai 680. Padahal resisten yang cukup gede itu ada di sini, 710 sampai 740, tapi menurut saya terlalu agresif sih kalau kita mau langsung terbang ke sana. Menariknya di sini, TAPG sebenarnya adalah salah satu sektor penggerak dari non-cyclical. Karena saya ngelihat di sini, secara teknikal, TAPG itu udah breakout dari triangle, resisten 750. Jadi saya ngelihat itu, ini seperti rounding yang udah bentuk duluan. Dari tahun 2022 awal, sampai sekarang ini udah mau akhir Februari, kita udah nguji banget di resisten triangle 750, dan hari ini sebenarnya udah mulai breakout. Saya lihat untuk uptrend line yang solid kebentuk di TAPG nunjukin untuk target ruangan itu ada kayak rally ke arah 915 itu adalah resisten dari TAPG yang bentuk pas Oktober 2021 kemarin. Sebelum menuju 900-an, saya mau ngelihat sini target pertama di 800 sama 865. Jadi saya lihat sini kita cukup bullish kalau untuk pergerakan TAPG, dan ini bisa menjadi salah satu emiten yang outperform tahun ini dari sektor non-cyclical. Ya, saya kembalikan ke Pak Yosua, silakan. Dan update secara TAPG-nya ini teknikal cukup bagus, saya menarik. Oke, terima kasih Pak William. Juga ke depannya harga sahamnya update ya, semoga juga dengan harga CPO sekarang yang naiknya cukup signifikan ya, harusnya bukan tidak mungkin saham TAPG juga harusnya terbang juga nih Pak. Kita doakan sama-sama. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Sesi selanjutnya ini sesi yang ditunggu-tunggu. Bagi para sobat investor dari Samuel Sekuritas, silahkan bisa mengetikkan, jika ada yang mau bertanya silahkan bisa mengetik di Q&A box ya. Q&A box untuk bisa kita bacakan nanti dan akan dijawab nanti ke depannya oleh para punggawa-punggawa dari TAPG ini. Oke, nah sekarang sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang datang ya. Kita mungkin akan mulai Pak Chandra, Pak Tejo, Pak Rudi, Pak Joni, semua kita akan mulai. Yang pertama mungkin kita akan klasterkan dulu untuk yang lagi seksi nih. Ini kan tentang ESG. ESG ini tadi kan dibilang ada harus punya sertifikasi. Nah, ada pertanyaan nih dari Ibu Paula. Apa saja sih syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, Pak? Bukan yang ISPO ya, tapi yang RSPO. Dan apakah semua kebun TAPG ke depannya dapat mampu untuk mendapatkan seluruh sertifikasi tersebut? Monggo, boleh dijawab. Ya mungkin. Ya, silakan Pak Tejo. Ya, berbasis dari pengalaman kami menyelesaikan 3 PT yang lalu, kami yakin 100% dengan waktu yang kami sudah persiapkan ini akan berjalan dengan baik. Kenapa? Halo? Wah, Pak Tejo ada. Iya. Mungkin Pak Rudi mungkin bisa jump in dulu sambil mengisi. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Nanti sambil menunggu Pak Tejo kembali lagi online. Ya, siap. Pak Tejo sudah online lagi kah? Ya udah, kalau nggak Pak Rudi dulu deh, bantu. Ya. Pak Rudi silakan. Oke. Jadi ini ada hal penting yang mungkin perlu kami sampaikan ya kepada teman-teman dari Samuel Sekuritas dan yang hadir pada sore hari ini, bahwa waktunya harus cukup panjang. Mungkin karena sekarang adalah penilaiannya langsung dari London, Pak. Oh, berarti masuk lagi. Sorry. Berarti hilang lagi. Berarti beliau tadi masih ngomong terus berarti. Aduh.
Tejo tadi halo freeze, Pak Tejo, mungkin bisa diulang Pak Tejo. Tadi agak keputus Pak. Iya. Putus lagi beliau kelihatannya. Oh, belum ya. Ya sudah, Pak Rudi boleh silahkan Pak. Ya, saya jawab pendek saja nanti biar Pak Tejo yang lebih panjang ya. Gitu. Ada hal penting nih yang perlu kami sampaikan adalah tahun lalu pada waktu kita presentasi kita masih membuat rancangan bahwa pemenuhan jawabannya adalah apakah nanti semua akan RSPO certified, jawabannya adalah ya. Gitu. Itu untuk memberikan comfort kepada semua investor ya. Tapi tahun lalu kita mencanangkan itu tahun 2027. Tetapi di tahun 2021 pertengahan sampai sekarang masih sedang berproses, kita mempercepat proses yang namanya Integrated HCV HCS adalah persyaratan dasar sebelum kita masuk kepada sertifikasinya. Dan karena kita percepat itu, jadi kita bisa sampaikan sekarang bahwa targetnya pun kita majukan dari 2027 menjadi 2026. Gitu, untuk yang RSPO ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa saja syaratnya? Syaratnya banyak, jadi tidak perlu kita bahas di sini. Syaratnya banyak, tetapi prinsip dasarnya tetap sama ya. Framework-nya adalah framework yang dipergunakan adalah theory of change. Jadi apakah ada impact yang dihasilkan, apakah ada outcome yang dihasilkan gitu. Dan itu mencakup di ESG-nya. Jadi profitability dan kemudian ada di planet dan ada di people. Areanya tetap itu dibagi di dalam 7 kategori, dalam PNC-nya ada 7 prinsipal dan ada banyak kriteria, tetapi adanya ada di situ. Nah, yang membedakan mungkin dengan ISPO, kalau ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil itu yang disertifikasi adalah kebunnya, kalau RSPO yang disertifikasi adalah pabriknya, karena yang disertifikasi adalah palm oil produknya. Jadi itu sebabnya tadi ada pertanyaan mengenai harga CSPO ya, itu adalah Certified Sustainable Palm Oil karena yang disertifikasi itu yang diperjualbelikan adalah produknya kita. Noted. Gimana Pak Tejo? Sedikit Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya minta maaf dulu tadi tiba-tiba kan saya menggunakan handphone jadi tiba-tiba masuk telepon hilang gitu ya. Baik Pak, jadi kalau Bapak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi betul sekali dan apa yang kami sampaikan tadi kalau Ibu melihat bahwa framework yang kami punya kemudian juga bagaimana sustainability policy kita turun ikuti, kemudian yang terakhir adalah terkait tutupan lahan seperti HCV dan HCS-nya kita perhatikan dan juga tadi kami sampaikan bagaimana kami membangun biodiversity dan sebagainya, itu semua sebetulnya persyaratannya, Bu. Ya, jadi kalau itu dilakukan, seperti yang kami sudah lakukan, tentunya tidaklah menjadi sulit buat kita. Dari pengalaman 3 PT yang kami sertifikasikan saat sekarang, kami yakin sekali bahwa roadmap kami itu bisa kami dapatkan. Jadi saya yakin sekali tempat Ibu atau tempat-tempat lain pasti juga mudah untuk bisa mendapatkan ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Tejo untuk jawabannya. Kita mungkin lanjut ya. Tapi benar ya, tadi ada pertanyaan juga yang mengenai RSPO tadi adalah harganya ya. Harganya bedanya berapa sih Pak? Kalau boleh tahu ya, antara yang sudah di CSPO kan dan juga yang belum nih. Kan karena kebun Bapak semua kan ada yang sudah pabriknya sudah bersertifikasi RSPO dan ada yang belum nih. Ini kisaran berapa ya Pak ya? Perbedaan harganya tipis banget ya Pak, karena kan itu RSPO itu mempunyai 4 model ya yang kategorinya ya. Yang nomor 1 adalah mass balance, yang kedua book and claim, kemudian segregated dan identity preserve. Agak teknikal, minta maaf bahasa saya. Kita sendiri karena yang disertifikasi belum banyak, jadi kita menggunakan yang book and claim gitu. Jadi hanya dipisahkan antara yang kita proses dengan menggunakan RSPO certification dan non-RSPO certification. Sementara kalau yang segregated itu benar-benar dipisah, termasuk kapalnya pun dipisah ya. Kalau identity preserve itu bahkan dari sumbernya sampai kepada buyers-nya itu harus benar-benar terpisah. Nah itu premiumnya lumayan mahal, tetapi untuk yang common practice dari para anggota RSPO adalah yang book and claim seperti yang TAP, dan itu
tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya apakah itu akan memberi motivasi untuk kita mengejar CSPO, nggak terlalu. Jadi itu lebih kembali kepada komitmen kita di TAPG bahwa kita memang mau memproduksi CSPO dan semua operasional kita harus on a sustainable base. Oh, noted Pak, noted. Berarti sebenarnya semua laku ya Pak ya sampai detik ini yang sudah bersertifikat dan yang masih bersertifikat laku ya. Oke, kita mungkin lanjut ya Pak ya untuk selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Gilang. Ini untuk tanaman yang berada di atas 20 tahun, apakah sudah ada rencana untuk replanting? Kalau nggak salah tadi ada ya di Jambi. Ada. Nah, kira-kira berapa persen nih? Berapa hektar targetnya? Dan ini agak spesifik dia bilang berapa sih cash cost-nya untuk di tahun itu sih untuk yang hilang nanti mungkin ya. Ya mungkin Pak Chandra nih yang teknikal dikit yang ngomong. Silakan Pak Chandra. Ya, jadi kita ada replanting untuk yang di Jambi ya. Jambi ada replanting, kita di sana karena kebun pertama kita ada di sana di Moro Jambi. Jadi kebun kita kan harusnya secara praktikalnya ya, praktikalnya nanti karena umurnya 25 tahun, jadi kalau kurang lebih kan sekitar 4% ya harusnya teorinya ya. Jadi setiap tahun akan 4% gitu. Nah, cuma kedepannya nanti akan begitu. Nah, tetapi yang kita replanting di tahun ini ya, karena mengingat harganya tinggi, jadi Pak Joni minta untuk ditahan katanya. Harga lagi tinggi nih, jangan dipotong dulu katanya gitu. Oke gitu. Nanti coba kita lihat kalau harganya agak itu nanti ditebang lagi katanya gitu. Nah tapi kan harganya naik terus jadi nggak nebang-nebang nih Pak Joni ini. Tapi enggak, jadi tahun ini kita planningkan sekitar 1000-an lah ya, 1000 lebih lah gitu untuk di tahun ini nanti. Jadi yang sudah jadi gini, di sawit ini generasinya semakin ke sini itu semakin bagus. Jadi yield-nya semakin bagus, kemudian umurnya semakin pendek. Maksudnya umurnya semakin pendek, umur untuk menuju panennya itu semakin pendek. Tadi Pak Joni kan bilang 22 bulan, 24 bulan gitu. Jadi relatif dengan replanting itu memang karena itu ya, tanahnya atau soilnya ini udah cocok dengan sawit, artinya nutrisinya setiap hari kan kita kasihnya untuk makanan sawit gitu. Jadi antara sawit kecil sama sawit besar ini makanannya sama ternyata gitu. Jadi pada waktu kita tanam lagi dengan bibit gitu, itu pertumbuhannya dia relatif sempurna ya, karena infranya sudah mapan, tenaga kerjanya juga sudah cukup, dari pupuknya juga cukup, dan semuanya relatif sempurna gitu. Jadi makanya dia bisa lebih cepat dari biasanya gitu. Jadi kayak gitu ya, kira-kira. Thank you. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, kan pas nebang kan keluar biaya ya. Nah itu kira-kira berapa sih biayanya? Ya, kalau sekarang ya, kalau tidak pakai dengan infra, mungkin secara umum mungkin kalau sekarang ini ya 70-80-an ya. Per hektar ya? Per hektar ya. Oke, mungkin itu semoga menjawab Pak Gilang. Kita lanjut sebenarnya sih bisa lebih kecil sih Pak, karena kan tadi Pak Chandra ngomong kan kalau ini, jadi kita sih kalau hitungan kita ya Pak ya, karena itu kan praktis hanya untuk tanaman aja kan, jalan kan sudah ada, jadi bisa jadi mungkin cuma 50-an lah. Tadi yang Pak Chandra ngomong tuh kalau tambah infra, tambah jalan, tambah ini, tapi kalau nggak ada without infra 50 udah cukup gitu Pak, 50-60. Ya. Oke, nah ini agak menarik Pak. Ketika Bapak tebang nanti kan banyak yang bilang ketika menanam sawit ini ada karbon yang keluar kan karena tanahnya digeruk. Itu ketika Bapak tadi ngomongin tentang kita hubungkan lagi ya ke ESG ya Pak ya tadi ya. Kan katanya kan mau net zero karbon ya. Itu apakah jadi dampak yang negatif Pak? Ketika yang kita tahu kan PIT tadi Bapak nggak ada ya, itu which is good untuk karbonnya, tapi ketika ada replanting, apakah ini akan membuat beban karbon dari TAPG meningkat, Pak? Iya,
Jadi mungkin saya itu sedikit ya. Jadi secara umum yang secara umum kan di proses yang kita karbon ini teorinya kan bagaimana penyerapan karbon ya, tanaman ini kan menyerap karbon dioksida ya. Bagaimana dia menyerap karbon dioksida maupun bagaimana dia menyimpannya kan gitu. Jadi ada dua, dia ada penyimpanan dan ada penyerapan dia. Nah, relatif ya untuk yang terjadi penebangan itu artinya kan dulunya ada tanaman, kemudian nanti setelah ditebang tidak berapa lama, misalnya dalam 2 tahun kan sebenarnya kanopinya mirip-mirip juga gitu. Jadi itu secara umum ya, secara umum kalau di dunia atau di plantation tidak jadi masalah gitu, karena kan dia digantikan gitu. Dan nantinya kan memang begitu ya. Yang problem adalah jika misalnya high carbon stock gitu ya, jadi tanamannya itu besar-besar, atau vegetasinya itu besar-besar, tutupannya itu padat gitu. Nah itu kalau diganti dengan plantation, karena plantation ini kan monokultur ya. Kalau hutan itu kan polikultur, kelebihannya di situ, dia lebih rapat gitu. Sebenarnya di situ. Nah di situ baru problem. Makanya kita harus disertifikasi tadi itu, baik itu HCV, High Conservation Value, maupun High Carbon Stock. Nah, kalau kita mau melakukan penebangan pohon, nah dia akan dibandingkan bagaimana bandinginnya, seberapa besar karbon yang diserap pada waktu masih tegakan, seberapa besar yang akan digantikan oleh sawit, gitu kan kira-kira gitu. Nah, makanya ada assessment-nya high carbon stock itu. Dia akan assess itu. Oh ini boleh, karena nanti akan menggantikan ini setara sebenarnya gitu. Kalau tadi sawit nanti digantikan dengan sawit lagi, ya sebenarnya setara. No problem ya, karena gitu. Kira-kira gitu. Pak Yusra. Oke, lanjut Pak. Oke, ya itu mungkin tadi tentang ESG dan lain-lain. Kita beralih untuk prospek nih Pak, untuk prospek dari TAPG sendiri. Tentu saja kan kita tahu ya kalau kita beli saham kan kita beli masa depan, bukan apa yang sekarang sudah ada, tapi kita lihat masa depan. Nah makanya mungkin ada yang bertanya nih dari Pak Michael, boleh nggak dijelaskan untuk guidance tahun 2022 ini Pak? Berapa FFB yield-nya, berapa mungkin CPO yield-nya dan Oke, ini saya kalau kayak gini mungkin saya lebih ini. Tahun ini sih kita merencanakan untuk target kita ya untuk produksi TPS inti itu kalau digabung di TAP itu lebih kurang 14. Jadi rinciannya untuk di anak perusahaan 19%, tapi kalau untuk yang di GV kita 7. Jadi in average kita 14% kita naik. Untuk oil yield kita naik 15. Mengapa ada ekstra 1%? Karena kita melihat bahwa OIR kita di tahun 2022 ini akan naik. Jadi tahun lalu kita kan rata-rata di 23, tahun ini kita ingin naik setingkat 23,5. Maka di sini kalau kita lihat OIR kita itu naiknya itu 15%. Gitu loh. Jadi kan produksi CPO kita akan lebih besar dan juga dengan pump kernel. Mengenai capex ya, tahun ini kita estimasi sih kita akan spend about 572 miliar. Rinciannya itu lebih kurang untuk plantation-nya mungkin 85, terus non-plantation-nya 350, jadi kita akan banyak spend di non-plantation. Untuk kebutuhan pabrik lebih kurang 100 lah ya, dan sisanya others. Jadi dengan tahun 2021, kita itu spend lebih kurang 478, dan 478 ini juga hampir separohnya itu, 250, mungkin lebih dari separoh, yaitu untuk pabrik. Begitu kira-kira figurnya. Dan kalau ditanya revenue bagaimana? Wah, ini in-house view ya. Ini in-house view bahwa harga mungkin hari ini juga for the record ya. Ini saya juga bukannya kita juga ini. Jadi karena ada kejadian geopolitik di luar itu juga komoditi kan all semua naik. Hari ini untuk tender KPB mungkin baru kali ini Pak Chandra juga mungkin baru ngelihat harga CPO tuh 17.000. Saya tadi balik konferensi 17.025. Jadi mungkin Pak Chandra bisa tambahin bahwa kayaknya belum pernah Pak Chandra selama kita kerja harga segitu ya. Ya belum.
Semoga aja segitu terus ya. Makanya ini kan harga cukup tinggi, jadi kalau kita sih melihat cukup confidence ya bahwa harga kita cukup tinggi, cukup di semester 1 saya rasa masih cukup tinggi ya, semester 2 kemungkinan koreksi dikit. Kita juga mau lihat konsensus juga pada ngelihatnya juga harga bakalan stay, mungkin akan koreksi tapi nggak akan jauh-jauh beda ya. Jadi kita melihat bahwa tahun ini itu kita punya produksi akan naik. Cost bagaimana? Itu juga pertanyaan. Cost juga kita ngelihat pupuk kan satu poin yang cukup besar, itu cash cost kita itu 40-50% itu cash cost itu dari pupuk. Memang pupuk cukup naik cukup besar, tapi kita bisa mitigate dengan kita punya productivity. Jadi in overall sih kita punya cash cost akan naik lebih kurang 12% lah ya. Tapi karena kita punya produksinya kan naiknya cukup di atas itu. Jadi ya mungkin bisa dihitung sendiri aja bahwa harusnya kita punya angka itu akan melonjaknya itu luar biasa gitu loh. Oke Pak, berarti tadi kalau saya recap tentang yield akan sustain ya di atas ya, karena ini akan menjawab juga pertanyaan dari Pak Abi Cahya tentang yield yang naik di 9 month, berarti ini akan lebih oke lagi ke depannya. Dan juga dari Pak Benjamin tentang tadi harga pupuk yang tadi Bapak bilang ya. Itu juga sudah bagus Pak. Nah, gimana kalau tentang ini Pak, DMO dan DPO yang baru dicanangkan ataupun yang baru dilakukan oleh pemerintah kita untuk menanggulangi kelangkaan ataupun takutnya inflasi tinggi Pak? Ya ini ada Pak Tejo nih, jadi beliau ini yang paling tepat lah untuk menjawab. Silakan Pak Tejo. Baik, Pak, kalau kita bicara inflasi, kelihatannya kita nggak bisa menghindar, ya termasuk juga distorsi market, Pak. Jadi kalau kita bicara kebijakan yang sudah dibahas, sudah diputuskan oleh perdagangan saat sekarang DMO dan juga DPO, Pak, tentunya ini adalah saya melihat sebagai waktu yang ada limit time-nya lah. Ya, pemerintah juga sangat aware sekali atas kondisi ini, bahwa DMO mungkin pada tahapan pertama sangat penting sekali untuk mengisi market yang saat sekarang masih terlihat di berbagai area masih kurang dipenuhi gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara hari ini, kebutuhan minyak goreng dan minyak curah itu hanya 280 juta liter per hari, Pak. Per bulan. Sementara sampai hari ini sudah lebih dari 62% dari 450 juta liter yang kita drop ke market. Ya, artinya para pemain minyak goreng ini sudah mengucurkan ke market 2 kali lipat daripada kebutuhan. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa sampai hari ini masih terjadi orang fighting cari minyak goreng gitu ya, dan juga masih banyak yang kosong. Di pasar tradisional, Bapak akan melihat minyak goreng curah itu cukup banyak karena susah untuk diperjualbelikan karena dia menggunakan plastik yang sederhana gitu ya. Namun minyak goreng premium yang sekarang hilang. Nah, ini yang tadi saya bilang terhadap kebijakan DPO-nya. Mungkin mesti kita pikirkan ulang bersama dengan government terkait DPO ini karena ini sudah mengganggu harga market ya Pak. Nah, kalau kita bicara saat sekarang dispersi marketnya itu sangat tinggi sekali, yang mestinya dengan apalagi kalau tadi Pak Joni bilang sudah mencapai lebih dari 17.000 feedstocknya, pasti harga minyaknya itu rata-rata mungkin sekitar 21 atau 22.000 yang premium, Pak. Nah, kalau kita bicara 22.000 saja, hari ini dijual 14.000, maka selisih 8.000 itu tentu mengundang para pemain-pemain baru nih Pak sebagai traders ya, yang apakah bermain di apakah dia itu sebetulnya ibu rumah tangga tapi mereka bermain juga dengan melalui startup dan sebagainya yang seperti ditemukan banyak di area ya. Nah, inilah sebetulnya hal yang terjadi saat sekarang. Jadi kebijakannya sudah didukung oleh semua pemain Pak. Dan pengucuran minyak itu sudah melebihi dari normality kebutuhan yang ada di market, ya.
Tinggal bagaimana penyempurnaan dari kebijakan DMO, DPO yang sedang digodok saat sekarang oleh kementerian dan juga arahan dari Bapak Presiden untuk segera diluncurkan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan sudah mulai menstabilkan situasi yang ada. Itu sih kira-kiranya, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya realnya ke Bapak ataupun ke TAPG seperti apa, Pak? Apakah ada sedikit pengurangan dari keuntungan? Karena kan harusnya harganya tadi 17.000 semua ya. Dan ada yang beberapa jadi 9 ribuan ya. Nah, apakah benar begitu atau seperti apa, Pak? Atau itu sebenarnya untuk yang eksportir saja kah atau semua kena? Tidak, Pak. Ya, jadi nah, namun kita menggarisbawahi bahwa kita mau share kita mau share pain dan juga kita mau berbagi, Pak, dengan mereka. Maka kita di downstream pun, di upstream pun melakukan mendorong kebijakan demo ini, kita ikut serta di dalamnya. Salah satunya adalah TAP yang menjadi inisiator untuk ikut serta lebih awal menyumbangkan ya. Namun apakah itu mengurangi profitability? Sama sekali tidak. Kalau Bapak tahu terkait terhadap harga yang didilingkan harian, itu biasanya nasional kita menggunakan harga KPB, Pak. KPB Dumai, ya. Nah, itu kan biasanya yang untuk spot price. Kalau Bapak mendilkan dengan harga KPB price, hari ini dengan harga 17 di market internasional, di Indonesia mungkin 15, atau kalau KPB 17, maka internasionalnya sudah melonjak ke angka 19.500, Pak. Nah, selisih 2.500 itulah yang kami coba bagi bersama, Pak, antara pembeli dan penjual gitu ya. Nah, caranya bagaimana? 20% daripada harga DMO-nya kami menjual 9.400, sementara 80%-nya kami mendapatkan harga internasional, Pak. Artinya mix price bahkan kadang-kadang bisa melebihi daripada harga KPB, Pak. Bukan rugi tapi untung. Jadi ini is good deal hulu dan hilir yang menyebabkan sebetulnya walaupun pain sharing ini tidak menyebabkan kita pain gitu loh, Pak. Tapi membuat kita sebetulnya makin kuat bersama ya. Itu yang kira-kira terjadi. Oke, Pak. Terima kasih banyak dan mungkin karena sudah jam segini, saya boleh minta untuk jawab 1-2 pertanyaan terakhir, Pak, atau bagaimana? Boleh, silakan. Oke ya, mohon maaf nih kalau ternyata lewat karena ternyata animonya sangat banyak nih, Pak, untuk pertanyaan ini. Oke, nah mungkin tentang ini tadi. Tadi cash cost pertama adalah dari si pupuk ya. Nah, tapi kan Bapak juga membeli TBS ya, FFB dari eksternal ya, Pak ya. Dan itu berapa banyak ya, Pak ya? Dan kira-kira dengan harga sekarang CPO-nya di 17.000, kira-kira Bapak berani bayar di harga berapa, Pak, untuk TBS-nya, Pak? Begini, Pak ya, dari komposisi FFB Ola kita, komposisinya itu tuh kalau untuk tahun ini lebih kurang lah ya. Itu 72% itu dari inti, 28% itu dari non-inti. Jadi kita kan bisa lihat bahwa memang porsi sebagian besar itu masih di inti ya. Nah, untuk yang dengan TBS luar ini kan juga kalau untuk plasma kan itu juga ada formulanya, yaitu memakai harga dari Disbun. Jadi terbitin kan dari Disbun 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Khusus yang buah luar itu juga adalah karena B2B. Jadi itu adalah ada formulanya gitu loh, ada formulanya juga bahwa kalau harga CPO segini itu dengan rendemen yang kita dapat akan berapa ya kita jadinya itu adalah B2B. Jadi kalau nggak salah sih sekarang dengan harga tinggi juga bisa jadi itu mungkin di atas 3.000 ya mungkin untuk CPO tuh bisa ini. Ya jadi sekarang ini bisa kita lihat bahwa para petani dan juga ya para petani lah terutama di sentra-sentra sawit itu lagi ya cukup bahagia sih ya karena sekarang harga CPO itu juga nggak terbayangkan bisa harga TB saja itu bisa di atas 3.000 gitu loh. Dan juga ditambah juga satu sisi juga mungkin saya tambahin dikit ke Pak Joshua juga palm kernel juga yang tadinya kita kan juga lihat harga palm kernel itu kan adalah 55% dari harga CPO. Tetapi untuk 3 bulan terakhir
itu malah 70 atau 80%. Mengapa? Karena ya ini, palm kernel itu kan adalah substitute-nya juga coconut oil. Jadi ini permintaannya itu lagi besar banget, terutama untuk coklat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang makan coklat itu sebenarnya asalnya itu dari palm kernel gitu loh. Itu lagi cukup kencang, dan juga dari industri oleo juga gede. Jadi kami sih melihat bahwa rata-rata ya, kalau kita lihat ini Pak Tejo juga yang membawahi untuk non-inti juga, ya kita masih generate profit yang lumayan kok untuk, walaupun kita untuk olah TBS karena kan capacity kita udah ada di situ, dan memang kita kan jadi ini duit tambahan lah gitu loh. Begitu ya Pak Tejo ya, atau Pak Chandra, silakan tambahannya Pak. Sih, tapi apalagi kalau harga lagi baik seperti sekarang, tentunya formula apapun juga lebih menguntungkan kita sebetulnya Pak. Ya. Tapi petani juga dengan harga di atas 3.000 mencapai 3.200 hari ini, tentunya hal yang luar biasa lah buat mereka. Ini yang kami harapkan bersama, bahwa selain sebetulnya tadi yang sudah disampaikan Pak Joni, kita juga punya plasma sebetulnya kan Pak, yang menjadi kewajiban kita. Jadi yang 27% tadi itu juga karena adanya plasma sih Pak. Ya. Oh, oke. Noted Pak. Oke, kita juga berdoa lah ya, semoga semua sustain dan juga win-win solution juga ya bagi petani, bagi planter, dan juga bagi consumer seperti saya Pak. Iya, saya takut juga coklatnya naik. Saya juga mesti ngomongin nih, kalau Pak Chandra yang selalu ngomong nih, kalau harga CPO naik itu antara yang bahagia sama yang nggak bahagia. Banyak yang nggak bahagia katanya gitu loh. Begitu ya Pak Chandra ya? Iya. Itu Pak, makanya mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya Pak. Kalau boleh Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi tadi memang disampaikan oleh Bapak konsumer gitu ya. Memang selama ini kita selalu mempertahankan adanya dengan BPDP itu adalah untuk menjaga kestabilan harga Pak. Bukan untuk menaikkan harga. Itu nomor satunya dengan biodiesel. Nah, yang nomor dua adalah bahwa kita ingin menjaga income dari para petani. Karena di situ ada lebih dari 2 juta petani yang tergantung di dalamnya. Nah, kalau kita melihat ini, kita sekarang juga mulai bergeser kepada kebutuhan konsumer, seperti yang tadi Bapak bilang. Jangan sampai nanti nggak bisa lagi makan coklat atau goreng tempe atau tahu ya Pak. Tapi memang tahu dan tempenya lagi nggak ada ini Pak. Baik, nah jadi kami sudah menjadi hal yang sangat concern di industri. Dan satu lagi Pak, dalam pembahasan di berbagai kesempatan di pertemuan-pertemuan internasional, Indonesia ini dianggap yang paling berhasil karena kita punya BPDP Pak. Ini adalah dari industri to industri, di mana dananya adalah dari para pemain sawit, dititipkan, kemudian untuk mensubsidi berbagai hal ya Pak. Baik itu untuk biodiesel yang Bapak beli solarnya harganya hanya 5.150, padahal harusnya harga internasional udah di atas 10.000, Pak. Nah, kemudian juga minyak yang hari ini Bapak masih rasakan dengan harga 14.000 gitu ya. Ini semua thanks God karena kita punya BPDP lah. Dan itu yang menyebabkan kenapa Malaysia, Singapura, dan berbagai negara belajar dengan kita, Pak, termasuk Thailand gitu ya. Dan semoga ini akan menjadi role model yang sangat baik dan sawit kita menjadi makin kuat. Terima kasih, Pak Sa. Amin. Amin. Semoga juga Pak, kan salah satu unggulan kita juga kan sawit ini ya. Primadonanya Indonesia gitu ya. Oke, kayaknya sih kayaknya kita udah overtime lebih Pak. Kita juga mohon maaf nih jika ternyata lewat dari biasanya kan 1 jamnya. Nah, untuk menutup mungkin ada sepatah dua patah kata Pak dari pihak TAPG untuk para investor kita yang menonton kita pada hari ini Pak. Ya mungkin Pak Chandra lah ya, penutupan Pak Chandra. Baik, jadi ada Bu Miming juga nih ternyata. Di Bu Miming ada juga. Terima kasih Bu Miming, selamat sore Bu. Jadi terima kasih semuanya Bapak Ibu dari Samuel Sekuritas ya, teman-teman dari Samuel Sekuritas dan juga para investor. Jadi dengan kondisi sekarang memang kita semuanya tetap itu ya. Jadi
harga yang tinggi ini merupakan bonus lah buat kita gitu ya. Tapi tetap bahwa kita adalah di CPO ini bagaimana kita bisa sustainable ya, makanya sustainability adalah segala-galanya buat kita. Di samping itu juga competitive cost, dan competitive cost ini bisa didapatkan jika yield-nya tinggi ya. Gitu. Itu yang terus untuk kita lakukan dengan terus kita berbenah dengan basic dari Toyota Production System ya, yang coba kita terapkan di sini, dan kita juga memang ada konsultan dari Toyota juga yang ada di kita sini. Jadi Toyota dari veteran dari Toyota sana ya, dari CEO-nya Toyota Indonesia dulu, kita itu untuk jadi advisor kita. Jadi ada bersama-sama dengan kita di kebun. Kemudian dengan begitu sistem produksinya sudah relatif baik, kemudian kita percepat dengan teknologi gitu. Jadi teknologi ini bisa jalan dengan baik kalau relatif standar yang sudah ada ini sudah kita terapkan dengan baik gitu. Nah, dengan ini diharapkan TAPG bisa sustain ya, bisa terus menjadi salah satu pilihan investasi di di Bursa Indonesia, dan kita akan berusaha, kalau kata Pak Joni, selalu memberikan yang terbaik buat para investor. Gitu kira-kira Pak Joni. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Bu Miming mungkin ada yang tadi ke-mute Bu, kayaknya Bu. Terima kasih untuk webinarnya. Semoga sukses TAPG menjadi andalan perusahaan CPO yang terhebat di Indonesia. Amin Bu. Nanti. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Nanti mau merger katanya, kata Pak Joni itu. Bu Miming planters juga di Bu Miming ini. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu dan Ibu semua untuk yang sudah menghadiri acara webinar kita pada hari ini. Jangan lupa ya, bagi yang belum punya Star, silahkan download ya. Belum punya rekening Samuel Sekuritas, silahkan buka, tinggal download Star Mobile Samuel Sekuritas dan kita bisa mendaftarnya secara online. Dan juga sobat-sobat Samuel mungkin yang belum mensubscribe YouTube channel kita, silakan subscribe ya di Samuel Sekuritas Indonesia, dan Instagramnya di @samuelsekuritas_Indonesia. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat semua. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak. Thank you Pak Yusuf, William, thank you semuanya.